Topik kita kali ini adalah tentang kelipatan persekutuan terbesar atau sering disingkat dengan EPB. Nah, kalau kita lihat contohnya, tentukan EPB dari 30, 45, dan 120. Nah, kita selesaikan pertama sekali dengan metode memfaktorkan. Jadi kalau 30 itu kita bagi 1 hasilnya 30, bagi 2 15, bagi 3 10, lalu bagi 5 sama dengan 6. Nah, karena kalau kita bagi 6 sudah balik ke 5, maka sudah berakhir sampai di situ saja. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa faktornya itu adalah 1, 2, 3, 5, baru balik dari atas ini 6, 10, 15, dan yang terakhir yaitu 30. Dengan cara yang sama, kita mencari faktor dari 45. Nah, kalau kita cari faktor 45 itu, maka kita tuliskan dulu 45-nya, lalu kita buat garis pembatasnya. Pertama sekali 45 kita bagi 1, hasilnya adalah 45. Kita bagi 2 tidak bisa, maka bagi 3 itu menjadi 15. Bagi 4 juga nggak bisa, bagi 5 itu jadi 9. Nah, kalau kita bagi 9 lagi, itu sudah hasilnya 5, maka sudah kembali dan itu berarti sudah selesai. Maka yang jadi faktornya itu adalah mulai dari bawah ini 1, 3, selanjutnya 5. Kemudian setelah selesai yang dari bawah, kita dari atas tapi dari kanan ke kiri, yaitu 9, 15, 45, supaya angkanya berurutan. Nah, yang terakhir kita cari yaitu untuk 120. Nah, kita tuliskan dulu 120-nya. Setelah itu kita buat garis pembatasnya. Baru 120-nya kita bagi 1, itu hasilnya 120 bagi 2 60, bagi 3 itu 40, bagi 5 itu hasilnya 24. Kalau kita bagi 6 kita peroleh 20, dan bagi 8 itu kita peroleh hasilnya 15. Maka dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa 120 itu faktornya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 8, lalu dari atas 15, 20, 24, 40, 60, dan yang terakhir yaitu 120. Selanjutnya kita cari faktor-faktornya yang sama atau faktor persekutuannya, yaitu 1. Kita cari yang sama dari sini untuk 3 bilangan tersebut. Yang sama itu 1. Selanjutnya 3. Lalu 5, dan yang terakhir kalau kita amati adalah 15. Nah, karena yang paling besar dari faktor persekutuannya itu adalah 15, maka bisa kita tulis EPB-nya adalah
15. Selanjutnya kita lihat dengan pohon faktor. Nah, kalau dengan pohon faktor, maka masing-masing kita cari. Yang pertama untuk 30, kemudian 45, dan yang terakhirnya yaitu 120. Nah, 30 ini bisa kita bagi 2, hasilnya 15. Bagi 3 itu 5. Maka dia 2 kali 3 kali 5. 45 itu tidak bisa bagi 2, maka bagi 3, 15. Bagi 3, 5. Sehingga 45 itu sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 karena ada 3-nya. Kita kalikan dengan 5. Lalu 120 itu bagi 2 60, bagi 2 30, bagi 2 15. Nah, kita hitung dari sini 2-nya, bagi 3 lagi 5, tidak bisa lagi dibagi. Kita hitung 2-nya ada 3, maka dia menjadi 2 pangkat 3. Lalu kita kalikan dengan 3 yang ini. Dan yang terakhir yaitu 5. Nah, yang harus kita pahami bahwa konsep FVB itu adalah faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Sehingga kita perlu mencari mana saja faktor yang sama untuk ketiga bilangan tersebut. Lalu kita lihat pangkatnya nanti harus yang terkecil. Nah, kalau kita lihat bilangan yang sama, di sini ada 2, tapi di yang lain tidak ada. Maka kita lihat 3 semuanya ada. Lalu kita lihat pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 1. Lalu bilangan yang sama lagi untuk ketiga bilangan tadi adalah 5. Maka kalau kita kalikan ini, hasilnya 15. Jadi FPB-nya adalah 15. Nah, dengan metode tabel, itu kita buatkan tabelnya. Lalu kita tuliskan ketiga bilangannya, yaitu 30, 45, dan 120. Nah, ini harus kita cari bilangan yang bisa untuk membagi ketiga bilangan tersebut, yaitu 3, maka 30 bagi 3, 10. 45 bagi 3, 15. 120 bagi 3, 40. Selanjutnya, kita cari lagi bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan itu, yaitu 5. Hasilnya 2, 3, 8. Nah, karena tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi yang sama untuk bilangan 2, 3, 8, maka dia stop. Sehingga yang jadi FPB-nya adalah pembaginya ini, yaitu 3 kali 5. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.